bisa dikelola nanti dalam sebuah ruangan ini yang terkontrol tadi. Itu beras yang bisa dihasilkan itu hampir 2,5 kali. Enggak, ini sebuah new movement ya, sebuah gerakan baru anak-anak muda bagaimana menginisiasi sebuah inisiatif baru dalam bertani. Dan ini saya minta untuk menjadi sebuah movement, gerakan. Kalau enggak dalam sebuah gerakan maka ini mesinnya tidak bunyi nih. Maka saya hidupkan mesinnya untuk menjadi sebuah gerakan. Dan tadi itu bagaimana menggabungkan mengkolaborasikan antara wisdom ya, dengan teknologi. Ini tadi wujudnya seperti apa? Wujudnya tadi sudah ditampilkan. Nanti Mbak Puput bisa menceritakan bagaimana mengoperasionalkan dari konsep meta farming itu sendiri. Yang kedua, bahwa ini sebuah paradigma baru dalam bertani. Bertani tidak harus dengan berlumpur-lumpur, bertani tidak harus kepanasan, tapi dengan cara-cara model baru yang disiapkan ini dari sebuah ruangan yang disiapkan bisa mengontrol segalanya, ya, dengan pendekatan IoT, artificial intelligence, semuanya bisa terkontrol dengan baik, sehingga model ini pasti disenangi oleh anak-anak muda. Gitu. Produknya seperti apa? Tadi beberapa saat yang lalu saya sudah kasih masukan kepada teman-teman bahwa ke depan kita bagaimana menanam kentang di ruangan itu. Ya. Kentang kan bisa hidup di 1.200 meter, tapi di ruangan itu bisa ditanam kentang. Berikutnya mungkin ubi yang ubi singkong, Cirebut itu, ubi Cirebut bisa ditanam di situ. Tidak satu ruangan khusus di Cirebut bisa di tempat yang lain. Inilah cara-cara baru teman-teman sekalian. Diharapkan kita nanti ya ini menjadi sesuatu yang produktif bagi yang bersangkutan, anak-anak muda. Yang kedua menjadi alternatif pangan bagi masyarakat Indonesia. Artinya itu kan jiwa muda untuk bertani gitu ya? Ya, itu karena apa? Saya kemarin ikut berbicara mengikuti forum di World Food Forum di FAO ya di Roma, menjadi kecemasan dunia bahwa masih adakah anak-anak muda mau bertani. Bukan hanya Indonesia, dunia merasakan itu semuanya. Maka kemarin di World Forum itu yang hadir semuanya anak-anak muda. Orang-orang tua seperti saya ini hanya memberikan wisdomnya. Bagaimana mengajak anak-anak muda itu untuk cara-cara bertani yang satu, sustainable. Ya, sustainable. Yang kedua, jangan merusak unsur hara. Ya, karena nanti repot kita. Yang ketiga, bagaimana efisiensi air dan seterusnya. Nah, itu yang kita sampaikan. Pak, ini antisipasi dari global warming sudah terjadi di posisi tani ini, Pak. Ya. Tapi masalahnya sendiri ada teknologi, Pak, yang jauh barangkali masih bisa harus dikejar itu. Ya, saya pikir ini bagian dari usaha untuk menjawab climate change. Bagaimana perubahan iklim yang kita rasakan semuanya itu bisa dikelola nanti dalam sebuah ruangan ini yang terkontrol tadi. Jadi, ini salah satu jawaban untuk perubahan itu. Cara bertani yang saya katakan paradigma baru itu diantaranya. Apa mungkin teknologinya bisa untuk ini Mbak Puput ya? Tadi saya udah lihat tadi canggih ya. Kemudian apakah teknologi tersebut bisa dipakai untuk menanam padi atau bagaimana, sebagai padi merupakan kebutuhan makan pokok kita ya? Iya. Nah itu seperti apa Mbak kira-kira? Betul. Jadi kalau kita ngobrol masalah ketahanan pangan, berarti kan kita harus fokus sebenarnya sama karbohidrat ya. Jadi padi, ubi-ubian gitu ya, jadinya makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah itu sekarang saat ini kita dan teman-teman itu lagi mengembangkan mengembang biakan makanan pokok itu dengan sistem yang hampir sama dengan green. Jadi hemat air, yang semuanya bisa diatur dalam satu ruangan, yang juga menggunakan energi yang carbon footprint-nya itu
mengambil beras dan segala macam. Apakah bisa memenuhi kuota dan mengambil beras? Gitu. Iya, sebenarnya sangat tidak mungkin ya, asal kita semua bergerak. Makanya kita mulai supaya itu semua bisa terjadi. Itu sangat mungkin, apalagi dengan hubungan M70D, beras yang bisa dihasilkan itu hampir 2,5 kali lipat ya. Ya. Optimisme sendiri sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa mencapai salah satu dari itu. Selain dari yang kita tentunya di dalam negeri ini dan juga kemudian di luar negeri, mereka yang Dan kita juga menjaga petani tradisional berusaha berjalan, tapi ini mobil baru ini kita gunakan dengan cara-cara bagaimana kita buat pendekatan seperti ini. Jadi jangan kita hanya mikirnya di rice and rice. Jadi ada diversifikasi yang Oke, terima kasih.